Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adal amanah baragar salah wa nasahal ummah wa kasyafal ummah ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang diberkahinya ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah kesempatan pertama saya untuk salat berjamaah di Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Saya tinggal di Depok, jadi tadi memang agak lebih awal berangkatnya. Insyaallah pengalaman baru untuk saya sendiri berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan apa yang bisa saya sampaikan nanti, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, teman beliau bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam di akhir zaman mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga bisa istiqamah, senantiasa berada di jalannya, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan terhindar dan terjauhkan kita dari fitnah Dajjal, dan semoga kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai segala upaya dan amal kita. Tadi sudah diberikan sedikit pengantar. Pembahasannya memang akan panjang. Mudah-mudahan nanti dikasih waktu yang diberikan tanda kalau memang sudah agak mendekati waktu untuk tanya jawab. Karena minimum ada 4 bagian besar yang perlu kita amati manakala kita ingin melihat sebuah negara seperti Turki dan apa yang terjadi sekarang di tempat mereka. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwasanya kekhilafahan Turki Utsmani itu pernah besar, pernah berkedudukan di Istanbul hampir dari tahun 1300 kalau kita ambil yang paling bulat angkanya sampai dengan 1924. Berarti itu hampir 800 tahun, 700 sekian tahun. Yang kedua, kita harus memahami bahwasanya keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani membawa derita bagi umat Islam seluruhnya. Apa yang terjadi terhadap Turki ketika kekhilafahan runtuh merupakan sesuatu yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja, karena ada pembahasan-pembahasan di mana mengapa seorang yang bernama Mustafa Kemal yang kemudian dikenal sebagai Ataturk bisa naik ke pentas sejarah mereka, apa faktor-faktor yang memungkinkan itu terjadi, dan kenapa kaum muslimin pada saat itu sepertinya tidak berdaya dengan upaya-upaya yang dilancarkan oleh Mustafa Kemal. Kemudian kita juga harus membahas bagaimana kaum muslimin terjauhkan dari kepemerintahan dan kemudian bahkan terjauhkan dari Islam. Tetapi ada bagian-bagian dari sejarah Turki Utsmani atau Turki modern setelah Turki Utsmani itu jatuh, kaum muslimin di Turki tetap konsisten. Sebagaimana mungkin kita sudah ketahui atau belum, bahwasanya tarekat merupakan salah satu sendi utama yang mewarnai kehidupan kaum muslimin di Turki. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah sebuah realita. Bahkan orang-orang yang tadi disebutkan namanya, baik itu Erbakan, mau baik itu Erdogan, maupun Abdullah Gül, semuanya adalah orang-orang yang dibesarkan dan dididik dalam sebuah majelis taklim kalau di Indonesia, Tarekat Iskandar Pasha. Berarti ada babak sendiri, ada satu bagian sendiri yang kita harus luangkan waktu.
Kemudian ada babak kelima atau babak keempat dan kelima kalau dijadikan satu, ketika kaum muslimin kemudian berbondong-bondong mencoba merebut kembali kepemimpinan di tengah-tengah Republik Turki yang sudah sekuler. Jadi ada 4 atau 5 babak sebelum kita bisa melihat. Jadi kalau kita hanya melihat sebatas apa yang terjadi setelah kudeta tanggal 15 Juli kemarin itu gagal, saya khawatir kemudian kita tidak memahami seluruh peristiwa ini. Sebagaimana kalau kita misalnya hanya membahas tentang reformasi di Indonesia, kita tidak tahu asal-usulnya. Bagi yang tidak pernah mengalami Orde Baru, hanya mendengar dan membacanya saja, tentu kita akan punya persepsi yang berbeda. Bagi mereka yang bahkan pernah merasakan Orde Lama juga nanti sudut pandangnya berbeda. Dan seterusnya kalau kita mundur sampai dengan founding fathers dari Republik Indonesia ini dulu, permasalahan yang mereka hadapi, Piagam Jakarta dan seterusnya, kita harus melihatnya secara utuh. Tetapi waktu yang tersedia tentu saja terbatas, dan panitia sudah menetapkan untuk membahas ini pasca kudetanya saja. Kalau memang ternyata nanti waktunya kurang, mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mungkin nanti bisa kita tutup dengan beberapa tanya jawab. Jadi itu yang harus saya sampaikan lebih awal, supaya nanti di akhir sekitar jam 6:10 nanti mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan tentang kondisi di Turki itu apa adanya, cukup objektif, dan mudah-mudahan kita semua tidak menjadi orang yang kecewa. Karena ada beberapa hal yang mungkin persepsi kita mengenai Turki ini mungkin fantasi, mungkin bahasa saya, mungkin karena kita membaca dari buku-buku atau hal-hal yang ditulis untuk menggambarkan, untuk menyemangati kaum muslimin. Ada beberapa hal yang nanti mudah-mudahan kita bisa sampaikan, dan saya ingin sampaikan di dalam kajian ini. Sekedar highlight saja, saya mempersiapkan 79 slide. Itu kalau kita mau betul-betul selesai sampai tuntas, ya, tentu saja tidak mungkin dalam waktu 1 jam. Satu slide itu bisa 5 sampai 10 menit atau 5 menit. Itu berarti kita harus duduk di sini sampai besok subuh, ya, akan selesai 79. Jadi mudah-mudahan nanti selesai sampai dengan waktunya saja. Yang pertama, yang paling menjadi permasalahan utama adalah ketika kudeta yang gagal tanggal 15 Juli itu ternyata bukan sekedar kudeta yang diperkirakan oleh banyak orang. Jadi Turki Utsmani itu, atau maaf, Republik Turki itu dari sejak tahun 1969 sampai 71 sudah mengalami sampai dengan tahun 2000 awal mengalami 4 kali kudeta yang berdarah. 4 kali kudeta yang kemudian semuanya dimotori oleh gerakan atau bagian dari kepemerintahan yang memegang tampuk kekuasaannya, itu militer. Jadi semua usaha-usaha untuk mengkudeta itu dalam rangka mengembalikan amanat konstitusi yang dibuat oleh Mustafa Kemal dulu, yaitu mengembalikan dan memastikan negeri itu tetap sekuler. Jadi semua upaya untuk mengajak keluar atau menjauh dari sekularisme itu secara undang-undang memang dipermasalahkan dan permasalahan di Turki itu. Sehingga nanti kita akan bisa melihat bagaimana partai-partai Islamis, partai-partai diisi oleh orang-orang yang perhatian kepada kaum muslimin, semuanya menggunakan bendera sekuler. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan terlalu percayalah kepada Erdogan, lihat saja partainya itu masih sekuler, memang betul partainya sekuler. Karena kalau dibuat partai tidak berdasarkan asas sekuler, undang-undangnya kemudian memberikan mandat kepada militer waktu itu untuk kemudian membunuhnya. Jadi kalau orang hanya berargumentasi kepada ADART katakanlah seperti itu, maka semua partai Islamis sejak zamannya Kotku, Erbakan, kemudian Erdogan sampai sekarang, semuanya partai sekuler, tidak ada berbasis partai Islam, nggak ada kata-kata Islam. Nah itu mungkin shock terapi yang pertama. Tetapi tentu saja kita melihat, bagi yang sudah pernah ke sana, pertentangan atau tabrakan antara keinginan sebagian besar masyarakat untuk kembali Islami dengan mereka yang sudah merasakan nyaman di dalam kesekulerannya, itu masih berlangsung.
di sebuah negara yang sekuler. Nah, sehingga satu hal yang unik adalah ketika ternyata kudeta tanggal 15 Juli yang lalu 2016, ternyata di belakangnya bukan hanya orang-orang sekular. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan. Karena ternyata di belakangnya setelah melalui proses yang panjang, Bapak dan Ibu mungkin merasakan antara bulan Juli, akhir Juli, 15 Juli yang terjadinya, sampai dengan bulan Agustus kemarin, itu besar-besaran penangkapannya. Tidak sebagaimana kudeta sebelumnya. Dan ini bisa dikatakan adalah kudeta pertama yang gagal. Kudeta pertama yang gagal. Sebelumnya berhasil. Berhasil terus, bahkan kemudian apa-apa yang dibangun oleh politisi-politisi yang memiliki wawasan Islam yang ingin mengembalikan dustur dari negara tersebut, itu senantiasa bekerja seperti kita membangun bangunan tiba-tiba dirobohkan. Jadi kita bisa memahami dari sudut pandang itu bahwasanya kenapa Erdogan kemudian tidak mau sedikit-sedikit atau tidak mau tanggung-tanggung menyelesaikannya, karena ini sebuah penyakit yang kalau tidak dituntaskan seperti kita memiliki sel kanker, kalau tidak dituntaskan dia akan tumbuh lagi, bahkan lebih ganas. Nah, itu sudut pandang yang perlu kita cerna dulu, karena ini subuh ya. Biasanya kita ekspektasi kalau subuh itu bab tasjiyatun nufus biasanya ya, pensucian jiwa. Ini tiba-tiba bicara politik pagi-pagi, apalagi di masjid. Kemarin katanya nggak boleh bicara politik di masjid. Nah, tapi ini bukan Jakarta ya. Jadi saya juga ragu-ragu di jebakan. Saya datang ke sini bicara politik, tahu-tahu nggak bisa pulang. Iya. Jadi ternyata di belakangnya itu disebut dengan veto. Veto ini adalah organisasinya Fethullah Gulen, atau disingkat kadang-kadang FG. Fethullah Gulen, teror isu, terus bahasa itu organisasi kalau di Indonesia, kalau di Inggris kan. Dan ternyata akarnya bukan baru kemarin. Nah, itu mungkin yang akan saya sampaikan di awal. Jadi ternyata setelah dibongkar, agen-agen yang menggerakkan kudeta tersebut adalah orang-orang yang ditelusuri satu persatu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua ngaji. Nah, ini shock terapi juga buat Erdogan dan siapapun yang sedang berkuasa yang ada di dalam parti. Karena pada dasarnya keinginan dia untuk menampung seluruh orang yang memperjuangkan Islam. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang kemudian ingin menggulingkannya, dan dari kalangan, boleh dikatakan kalangan sendiri. Nah, ini yang shock terapinya yang menurut saya perlu kita sadari. Dan tentu saja kita mengamati Turki itu kan bukan sekedar untuk mengasah otak, atau bukan sekedar untuk jadi pinter, atau sekedar untuk menambah informasi dan pengetahuan. Saya lebih concern, saya lebih senang kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang kemudian kita bisa pakai dan kemudian usahakan persatuan di dalam kaum muslimin di Indonesia. Karena concern utama kita di Indonesia. Jadi mudah-mudahan ada hikmah-hikmahnya ini yang kita ambil sedikit-sedikit, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan basisnya ternyata di negara-negara Balkan yang paling kuat. Negara-negara Balkan ini adalah negara-negara yang dulu pernah menjadi wilayah kekhilafahan Turki Utsmani. Kalau saya dari tadi dan beberapa kali saya akan membicarakan tentang kekhilafahan bukan berarti saya wakil dari Hizbut Tahrir Indonesia. Itu dulu harus di-clearkan dulu. Karena isu tentang kekhilafahan ini kan bukan semata-mata isunya teman-teman kita yang ada di Hizbut Tahrir. Apapun lah ijtihad mereka, apapun mungkin kita tidak berpandangan sama dengan mereka. Tetapi ini adalah concern kita, pembahasan kita. Ya, jadi mungkin dicatat dulu itu. Dan ternyata di Balkan ini ada negeri-negeri seperti Albania, Kosovo, bahkan Serbia, Bosnia apalagi, itu memiliki jaringan-jaringan pendidikan, sekolah ya, terutama sekolah, kemudian tempat-tempat amal, panti-panti asuhan, panti-panti sosial, itu dijalankan oleh organisasi yang bernama atau disebut dengan veto. Nah, permasalahan kita adalah apakah semua orang yang ada di sana itu mengetahui kalau dia sedang ada di bawah satu organisasi yang punya niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, itu yang kita harus hati-hati membahas. Tidak semua orang tahu. Sebagaimana sekolah-sekolah Turki yang ada di Indonesia.
kan pasti isunya lari ke sana. Karena waktu itu ada permintaan dari pemerintah Turki untuk menutup sekolah-sekolah itu. Tapi sekolah-sekolah itu sebagian besar sekolah yang ada di bawah jaringan Pasiat, kalau di Indonesia namanya Pasiat, itu sudah berubah ADART dari tahun 2014 akhir, sehingga semua yayasannya sudah putus dari Pasiat dan sudah memiliki yayasan sendiri di Indonesia, sehingga secara hukum tidak bisa diganggu gugat. Tetapi orang-orangnya sama, orang-orangnya sama. Dan saya berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sini, termasuk orang-orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sana. Ada dua reaksi. Ada pertama reaksinya kaget, Masya Allah saya nggak tahu, baru tahu. Ada juga yang kedua, wah itu pasti fitnah. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan sambil jalan, nggak akan selesai di dalam satu slide saja. Yang kedua, kenapa kemudian sebagian besar orang-orang yang tidak berhasil ditangkap atau orang-orang yang kemudian melarikan diri dari operasi atau dari kudeta yang gagal ini larinya ke Bulgaria, bahkan ke Yunani, Albania. Sekedar catatan, Yunani itu dulu disebut wilayah, sebuah provinsi. Jadi kalau Yunani yang kita lihat sebagai negara sekarang ini dengan ibu kotanya di Athens, itu dulu adalah sebuah provinsi. Jadi kalau kita ke Edirne, kota paling besar yang ada di Eropa yang masih masuk wilayah Turki, itu ada dua pelang yang menarik yang saya amati. Pelang yang ke kiri, kalau kita arahnya dari Istanbul menuju Edirne, ada pelang ke kiri namanya Yunanistan. Terus pelang yang ke kanan Bulgaristan. Jadi stan itu adalah wilayah bawahan atau wilayah yang disebut dengan provinsi. Dulu namanya wilayah. Jadi Yunani, Bulgaria, bahkan sebagian Rumania, sebagian besar Rumania, Austria sebagian, Hungaria keseluruhan, seluruh wilayah Bosnia, Serbia, Kosovo, Albania, itu semua tanah kaum muslimin. Jadi memang orang Turki kalau diajak ngomong tentang ukhuwah Islamiyah, rangkulannya luas. Jadi dia merasa perlu merangkul seluruh kaum muslimin baik yang di barat maupun yang di timur, dari ujung Maroko sampai ujung Indonesia, dari utara, dari wilayah-wilayah bekas Uni Soviet dulu, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, itu semua sampai ke selatan, wilayah sampai ke Yaman, Somalia, bahkan sampai kemudian wilayah-wilayah Madagaskar, Mombasa, itu semua adalah pernah wilayah Turki Utsmani. Jadi memang mereka itu jiwanya besar. Jadi kalau kita ketemu sama orang Turki, apalagi yang ada di Indonesia, kalau ditanya kenapa dia ada di Indonesia, kenapa dia meninggalkan pekerjaannya untuk katakanlah berkhidmat kepada sekolah-sekolah di Pasiat itu, tujuan adalah melayani. Makanya saat jargon mereka itu adalah khidmat, khidmat kalau di bahasa Arab, melayani kaum muslim. Nah inilah yang kemudian membuat sebagian besar kaum muslimin yang ada di Turki itu tidak bisa tidak cepat untuk kemudian merasakan apa mereka mengkudeta kita. Kita lihat berikutnya. Tentu saja Turki menuntut ekstradisi orang-orang ini, dan Yunani yang mengatakan punya hubungan ekstradisi ingin memastikan supaya orang-orang yang diekstradisi ini nanti mendapatkan perlakuan atau pengadilan yang resmi, dan itu sudah dijanjikan oleh Turki. Dan lanjutkan. Dampak dari kudeta yang gagal itu, salah satu dampak positifnya adalah partai-partai yang tadinya bermusuhan sekarang bersatu. Kalau kita lihat di foto itu, yang di tengah-tengah itu adalah Yildirim atau Perdana Menterinya Turki Utsmani dari partai yang berkuasa saat ini, yaitu AK Parti, partainya Erdogan. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah dari Partai Republik CHP, diwakili oleh Kemal Kılıçdaroğlu. C nggak ada jenggot itu dibacanya seperti Jim. Kemudian G, nggak apa G yang ada tanduk itu dia seperti H. Jadi Kılıçdaroğlu, sebagaimana Erdogan nggak boleh G-nya bunyi, bukan Erdogan tapi Erdogan, seperti H, seperti hikmah. Kemudian di sebelah kanan itu adalah dari partai sekuler yang lain, MHP, Devlet, V itu seperti wow, jadi Devlet bacanya, ya, Bahçeli, bukan Bahçeli, Bahçeli. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah perpolitikan Turki, baik yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri kumpul.
Jadi ada satu hal kalau kita mengingat makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Orang punya rencana jahat, ingin memecah belah kaum muslimin, tapi Allah juga punya rencana. Dan kita tahu rencana Allah itulah yang paling baik. Walaupun kadang-kadang awalnya kita tidak memahami. Kita sakit-sakit dulu, susah-susah dulu. Memahaminya butuh waktu. Nah ternyata setelah ini terjadilah kemudian merger atau bisa dikatakan mendekatnya kubu-kubu yang tadinya berseberangan. Karena semua orang di Turki itu, baik yang Islamis maupun yang tengah-tengah, sedang-sedang aja, maupun yang tidak suka dengan keislaman, semuanya gak suka yang namanya kudeta. Karena kalau militer sudah mengambil alih, maka semua proses demokrasi, semua proses hidup rukun bersama, jangan dilihat demokrasinya sebagai sebuah sistem saja. Upaya kaum muslimin untuk kemudian menyatukan soft yang sudah cerai-berai dari tahun 1920-an itu seperti balik nol kalau dikudeta. Makanya di tanggal 15 Juli itu ketika tank baja bergerak kemudian disetop oleh orang-orang di tengah jalan, Bapak dan Ibu tentu saja melihat foto-foto dan videonya. Bahkan ada yang mengibarkan bendera Turki tidak pakai baju, menantang tank baja supaya tidak bisa lewat. Bapak dan Ibu, tidak semua mereka itu dari partainya Erdogan. Walaupun konsolidasi jam 2 pagi, ya lebih pagi daripada kita ngumpul di sini, itu pusatnya adalah masjid-masjid, tetapi tidak semua orang yang turun ke jalan itu adalah orang yang mendukung atau orangnya partai yang berkuasa, partainya Erdogan. Terbukti setelah kemudian dikumpulkan semua orang yang syahid, semua orang yang wafat, semua orang yang cedera dikumpulkan oleh Erdogan. Setelah dipilah ternyata hampir 50-50, hampir setengah, baru hanya setengahnya saja. Yang lain ini adalah orang-orang yang bahkan ditemukan bukanlah jamaah tetap masjid, bukan orang yang rajin sholat. Nah ini kan tentu saja ada fenomena yang harus kita gali, nggak bisa kita anggap lalu begitu saja. Jadi ternyata dampak upaya untuk kembali atau mengembalikan nilai-nilai Islam ke sebuah negara yang secara undang-undang masih sekuler, ternyata dampaknya banyak. Perhatikan bagaimana kemudian Erdogan menghormati orang-orang, sehingga ini merupakan sinyal tersendiri. Dua partai yang selama ini selalu curiga bawaannya kepada AKP, jangan-jangan kalau nanti berkuasa ini bakal didepak semua, bakal dikeluarkan semua, kan sebagaimana kekhawatiran banyak orang terhadap partai-partai yang mengusung nilai-nilai Islam. Kalau kita mengingat perkataan almarhum Muhammad Nathir rahimahullah, kalau kaum muslimin itu beribadah ya dibiarkan, tetapi kalau kaum muslimin itu sudah berkumpul untuk kemudian berdagang atau melaksanakan fungsi-fungsi ekonominya pasti diawasi. Tetapi kalau kaum muslimin sudah berpolitik pasti dihentikan. Jadi di Turki pun prosesnya sama. Satu hal yang tidak bisa dihitung, satu hal yang tidak diperkirakan oleh orang-orang yang kemudian melakukan kudeta adalah ternyata dia bukan memecah belah, malah justru merapatkan. Siapa yang nyangka? Siapa yang menyangka? Justru soft itu menjadi lebih panjang, lebih banyak, lebih rapat karena ada satu peristiwa yang sedemikian kita perkirakan dampaknya negatif. Sedang suku yang dirahmati Allah. Jadi perlu kita itu punya husnuzan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmahnya. Karena apa? Karena hidup ini tentu saja Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjalaninya dengan kesungguh-sungguhan dan keikhlasan dan senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun gerakan kita, apapun organisasi keislaman kita di Indonesia, setelah kita lihat apa yang terjadi di Turki, tolonglah jangan lagi umat ini pecah belah, jangan lagi umat ini sekat-sekat. Nanti keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu gak turun. Walaupun bisa jadi argumentasinya benar. Nah, satu hal itu yang kemudian saya perhatikan dan saya amati.
Satu-satunya partai yang belum mau gabung itu adalah partai HDP. HDP ini partainya minoritas Kurdi. Dulu HDP itu gak dikasih izin. Ini merupakan hadiah dari Erdogan sebenarnya. Karena dalam 3 kali pemilu setelah tahun 1999, itu yang namanya HDP atau orang-orang yang sekarang ada di HDP semuanya merapat ke AK Parti. Tetapi kemudian Erdogan melihat bangsa Kurdi ini perlulah sedikit kesempatan untuk mengatur dirinya, karena memang secara budaya agak berbeda, walaupun secara agama sama-sama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurdi itu bukan Syiah, walaupun mungkin penggambaran yang ada di TV itu kadang-kadang tentu saja yang di shoot itu biasanya yang aneh-aneh. Kaum muslimin yang bagus-bagus jarang di shoot kan. Tapi pada saat kita bergabung, berkumpul sama bareng-bareng jarang di shoot. Tapi kalau kita lagi berantem, kita lagi punya perbedaan pendapat, terus kita kemudian, nah disitulah di shoot. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi Kurdi itu diposisikan sebagai orang-orang yang buruk sekali. Walaupun nanti jangan samakan orang Kurdi dengan PKK. PKK ini organisasi militernya Kurdi, lain lagi. Satu-satunya HDP yang belum mau gabung, padahal awalnya dikasih izin untuk kemudian mendirikan partai supaya mereka bisa ngurus diri sendiri. Dan ini memang sebuah konsep yang sudah turun-temurun ada di dalam Khilafah Turki Utsmani. Khilafah Turki Utsmani itu memberikan kebebasan kepada agama-agama yang ada di wilayahnya untuk mengurus diri sendiri. Cuma satu saja syaratnya, tidak memberontak. Jadi ahli kitab dibawa ke Khilafah Turki Utsmani itu aman. Ketika Al-Andalus, ketika Spanyol dan Portugal sekarang dulu masih di bawah daulah-daulah kaum muslimin, kemudian digerus dan dikalahkan oleh kekuatan pasukan salib yang bernaung di bawah panji-panji Raja Ferdinand dengan Ratu Isabel dalam inkuisisi atau yang disebut juga kadang-kadang dikenal dengan istilah Reconquista. Ketika mereka kemudian mengalahkan satu persatu emirat-emirat Mulukut Tawaif, ketika kaum muslimin pecah belah, itu paling gampang menghantamnya. Jadi ini lesson learned harusnya. Nggak perlu belajar lagi kita. Kalau kita berpecah belah, pasti habis. Pasti habis. Yang paling hebat di antara kita sekalipun, kalau berpecah belah dari yang lain, habis. Apa nggak cukup Andalus itu menjadi sebuah pelajaran buat kita? Nah, apa yang terjadi? Ternyata yang dihabisi bukan hanya kaum muslimin, Yahudi juga dihabisi oleh Reconquista itu. Makanya orang Yahudi bingung mau pindah kemana. Kalau kaum muslimin yang lain buka pintunya. Yang di Maghrib, yang di Maroko, yang di Aljazair, yang di Tunisia, silakan datang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bingung mereka mau kemana lagi yang Yahudi kan? Tinggal di sana dihabisi, dipaksa masuk Katolik. Satu-satunya pintu yang terbuka waktu itu adalah Istanbul. Makanya kalau Bapak dan Ibu ke Istanbul, makanya di sejarah ini perlu didudukkan dengan baik. Kalau kita berangkat ke Istanbul sekarang, kita menyeberang ke arah utara, daerah yang namanya Galata, dulu namanya Perak, ada satu menara Galata. Tidak jauh dari situ ada sinagog, masih dipakai, Yahudinya kan. Jangan dipikir kemudian ini Yahudi masuk kemudian mengacak-acak. Itu Yahudi yang waktu dahulu di welcome datang ke sini dan kemudian dipersilakan untuk tinggal di kota Istanbul yang baru saja difutuhkan oleh Sultan Mehmed Ats-Tsani bin Murad Ats-Tsani. Mehmed kedua, anak dari Sultan Murad kedua. Belum ada yang label fatihnya. Fatihnya itu perlu waktu 7 bulan. Ulama berembuk kira-kira yang pantas ini gelarnya apa. Jadi bukan gelar yang diklaim, bukan sekolah terus dapat gelar. Ini kumpulan ulama memberikan gelar tersebut karena merealisasikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fatahna al-Qustantiniyah, wala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais tadikal jais." Tapi futuhnya Istanbul kemudian menjadi satu berkah tersendiri. Orang-orang Ortodoks, Kristen Ortodoks yang tadinya digencet oleh Katolik punya gereja sendiri. Orang-orang Yahudi yang kemudian terusir bisa bikin sinagog, bisa melakukan aktivitas keagamaan di situ. Nah, kalau kita masih mikir untuk kemudian hal-hal tersebut adalah sesuatu yang kita nggak bisa lakukan, pantas kalau kita belum dikasih kesempatan memimpin. Jangankan memimpin kaum Nasara dan Yahud,
memimpin di antara kaum muslimin sendiri, mengayomi kaum muslimin yang organisasinya beda saja, kita kadang-kadang gak mampu. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa kaum muslimin gak bangkit, coba dilihat dulu, ada gak syarat-syarat kebangkitan pada diri kita. Jadi berkumpulnya 3 orang, dan kita bolak-balik terpaksa Bapak dan Ibu, karena saya harus mengasumsikan sejarah-sejarah ini sebagian belum disampaikan. Asumsi saya, mohon maaf kalau ada yang ini seperti ngulang-ngulang, aduh Ustaz, itu lagi, mudah-mudahan tidak. Tetapi untuk melihat sesuatu yang terjadi sekarang, kita harus melihat apa yang terjadi dahulu, supaya kita bisa memprediksi apa kira-kira jalan ke depannya. Kita gak mau masuk ke dalam sebuah perjalanan yang kita tidak tahu ujungnya. Nah inilah di antara keberkahan, bukan keberkahan, dampak dari kudeta 15 Juli yang gagal. Keberkahannya tinggal ada di tangan pemimpin-pemimpin di sana. Sama, ada di tangan pemimpin-pemimpin kita. Mau gandengan, mau rangkulan, atau mau ribut-ribut lagi. Karena kita sebagian besar yang awam ini biasanya samina wa atau ikut aja. Karena kita bukan orang-orang yang kemudian punya pengaruh. Nah ini di antara harapan-harapannya. Nah, Bapak dan Ibu, sejarah tentang bulan ini perlu satu sesi tersendiri, tetapi cukup saya ringkas saja bahwasanya bulan dengan Erdogan itu pernah 11 belahan. Bulan ini kalau disederhanakan, hampir semua pergerakan keislaman yang ada di Turki Utsmani dari tahun 1700-an sampai 1800-an, berarti abad ke-18 dan ke-19 Masehi, itu semuanya punya muara dari tarekat yang namanya Naqsabandi, tetapi garis cabang Khalidi. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan Naqsabandi yang kemudian sampai ke Indonesia. Tetapi di sejarah jangan kemudian dipotong dulu. Waduh, ada kekhawatiran. Saya paparkan apa adanya. Naqsabandi, kemudian Khalidi cabang yang ke Irak masuk ke dalam wilayah Turki Utsmani. Ini ada cabang tarekat yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk berpartisipasi secara sosial dan aktif secara politik. Jadi jangan kaget kalau ketemu orang sufi tapi kemudian memegang orang-orang yang secara tampilan sufi tapi kemudian dia memegang pemerintahan. Kondisinya harus difahami sebagai perspektif sejarah. Kita nggak bisa menilai orang berdasarkan apa yang kita tahu saja. Kita belum tahu semuanya, banyak yang kita belum tahu. Jadi jangan buru-buru kalau ngambil kesimpulan, nanti keliru. Nah, di dalam garis garis pergerakan ini, kemudian dari Khalidi ini pecah menjadi beberapa sekolah. Salah satunya Iskandar Pasha. Satunya lagi yang disebut dengan Nurju. Nurju ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Said Nursi. Said Nursi itu nurnya itu diambil. Nurria, orang Turki lidahnya jadi Nurju. Kedua, Nurju ini awalnya tidak mau fokus kepada politik, mirip-mirip jamaah tabligh dengan segala hormat. Kemudian yang di sebelah Iskandar Pasha ini nanti akan menurunkan Erbakan dan kemudian pergerakan Emili Gurus. Dari situlah kemudian lahir Erdogan dan kemudian Abdullah Gül, sampai kemudian partai-partai politik Islami yang kemudian malah melintang dari tahun 70-an sampai dengan 1999. Tetapi di tengah jalan ketika kaum muslimin kemudian berhasil memperlihatkan bahwasanya dakwah di tingkat politik, dakwah di cabang politik ini merupakan salah satu syarat kebangkitan di Turki, kemudian yang Nurju ini kemudian support. Nah disinilah kemudian ketemu lagi satu-satunya gerakan dari Nurju yang tidak mau kemudian masuk ke dalam dakwah politik ini adalah Fathullah Gulen. Nah, ini diringkas nih, ya. Sangat ringkas. Sehingga kemudian di tahun 99 ketika untuk pertama kalinya Aparti kemudian menjadi partai, melakukan pendekatan yang sedikit berbeda daripada pendahulunya Erbakan. Suara yang didapatkan oleh kaum muslimin waktu itu tembus 39%. Melampaui, ada yang mengatakan sebenarnya itu hasilnya 41%.
Untuk pertama kalinya partai Islamis di negara sekuler bisa tembus angka psikologis yaitu 20%. Kalau kita melihat sejarah kaum muslimin di Indonesia, serapat-rapatnya kaum muslimin di bawah Mas Yumi dulu. Ini sejarah, nggak boleh ditutupi. Ya. Ketika kemudian Muhammadiyah maupun NU berada di dalam satu atap, walaupun sebentar, dan kita bisa sampai 20%. Tidak jauh dari 20% itu adalah Partai Komunis Indonesia. Ini harus diketahui supaya kita sadar. Kita gabung dulu, kita gabung saja semuanya saat ini. Kalau tidak tembus 20% secara jujur, secara tidak ada main otak-atik angka di belakangnya, itu belum cukup untuk mengubah tatanan sosial, tatanan politik di sebuah negara. Targetnya kemudian dari satu pemilu ke pemilu berikutnya adalah Erdogan untuk sampai 50% lewat satu. Karena pada saat posisi 50% lewat satu, undang-undangnya bisa keluar. Nah ini yang membuat kemudian tidak semua orang tahan. Karena kita tahu pusaran politik. Pusaran politik itu saling menjatuhkan, saling mensikut, kadang-kadang teman dengan lawan gak jelas yang mana. Jadi dai yang kuat berkecimpung di dalam politik itu keutamanya lebih banyak sedikit daripada yang tidak. Karena dia hidup di sebuah medan yang untuk menjadi orang baik itu susah. Jadi perlu kita ada apresiasi kepada mereka-mereka yang survive di situ. Jangan lihat partainya, tapi lihat individunya ini. Karena kalau tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam partai politik, tidak sampai kepada hal-hal perubahan mendasar terhadap bangsa kita ini sekalipun. Karena sekarang perangnya di undang-undang. Kalau undang-undangnya bisa dirubah, aturan-aturan mainnya bisa dirubah. Jangan-jangan yang namanya pengajian sebagaimana yang terjadi dahulu, yang pertama kali ditutup oleh Mustafa Kamal adalah pengajian. Karena dia tahu di situ kaum muslimin bebas kemudian mendapatkan tauji dan wejangan dari orang-orang yang gak punya nothing tulus, gak ada yang dia cari-cari, tidak ada sesuatu perbendaharaan dunia yang bisa didapatkan dengan duduk di sini. Nah, kondisi seperti itulah yang kemudian Erdogan melihat bulan ini merapat. Sesuatu yang pada saat itu disyukuri oleh banyak orang. Bergabung dan alhamdulillah tembus lagi sampai 43%. Makin dekat kan sepertinya. Kalau seandainya angka 50 itu sebuah target, makin dekat. Tetapi ternyata Gulen ini punya rencana lain. Nah ini yang kemudian disesalkan. Ternyata dalam posisi membantu memasukkan, kemudian dia memasukkan orang-orang di berbagai lini, dan inilah yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal terjadinya kudeta. Satu hal yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang yang mengkudeta. Kalau dahulu yang namanya militer itu kalau ada kudeta pasti semuanya merapat, tapi mereka tidak pertimbangkan. Selama 3 kali pemilu, Erdogan juga melakukan dakwah kepada kaum militer, sehingga di tubuh militer itu walaupun belum jenggotan kayak angkatan bersenjata Pakistan, belum ada tanda-tanda keislaman sebagaimana negeri-negeri Teluk, tidak ada sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam, tapi ternyata terbukti ketika terjadi kudeta tanggal 15 Juli ternyata bisa ditarik garis. Ada militer yang kemudian melihat ini merupakan ambisi kelompok tertentu. Makanya kemudian di detik-detik yang menegangkan itu tengah malam, itu antara militer sendiri terjadi perang komunikasi. Sebelum bergerak mereka harus tahu dulu, memastikan dulu kalau pasukan yang ada di barang ini belum terinfiltrasi oleh veto. Satu orang yang perlu kita kenal namanya Jenderal Akar. Gambar fotonya di sebelah kiri bawah. Ini adalah jenderal, kalau sekarang itu kira-kira panglima angkatan bersenjata, bukan panglima tertinggi tapi panglima. Dia ini sempat ditangkap dan disekap, dipaksa untuk kemudian menandatangani surat perintah yang intinya adalah mengerahkan seluruh kekuatan angkatan bersenjata untuk mendukung kudeta di bawah todongan pistol.
Dia bilang, tembak saja saya tidak akan menulis, tidak akan menandatangani sebuah surat yang akan menghancurkan proses perbaikan terhadap negeri yang saya cintai. Gak ada kata-kata Islamnya sedikit. Itu merupakan salah satu barometer keberhasilan dakwah. Lihat jenggotnya tak ada, lihat keningnya apa, kemudian orang ini menunjukkan kalau dia itu rajin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga gak ada. Walaupun tentu saja bukan itu juga bagus kalau memang ada tandanya. Saya tidak mempermasalahkan yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat secara fisik, jenderal ini tidak kelihatan sebagai seorang yang dekat dengan al-Islam. Tetapi pembelaannya terlihat. Jadi orang itu dilihat dari tindakannya, dari ucapannya, bukan dari fisiknya saja. Jadi ketika dia ditodong, saya nggak mau tanda tangan. Itu disiksa habis-habisan. Lihat foto ketika dia berhasil dibebaskan. Itu memar-memar. Karena dia jenderal saja tidak dibunuh. Kalau di bawah itu mungkin sudah ditembak. Orang yang menyekapnya ini ingin sekali ini kemudian menjadi sebuah kenyataan dan menggulung kembali sejarah, kembali lagi ke zaman tahun 70-an. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan satu orang ini. Seandainya orang ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi kita duduk di sini, mau kita bahas adalah keberhasilan kudeta. Kenapa berhasil? Jadi message yang ingin saya sampaikan, kita kalau dakwah nggak bisa lagi, tidak bisa tidak untuk merangkul saudara-saudara kita yang ada di dalam TNI maupun Polri. Harus. Karena Islam ini ada orang seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ada orang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi ada juga orang seperti Umar bin Khattab, ada orang seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, ada orang seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kalau kita tidak kemudian menyampaikan dakwah ini, tidak sampai ke relung-relung hati orang-orang semuanya, maka perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang. Kalau dipikir-pikir apa dapatnya jenderal itu? Kalau dia tanda tangan, dia naik lagi. Bahkan mungkin hidup dia mau jadi lebih bagus lagi. Termasuk jenderal yang miskin kalau di Turki. Jenderal yang miskin. Kalau dia mau kaya raya pada saat itu tanda tangan aja, langsung dirangkul mungkin. Tapi dia pikir juga kalau salah tanda tangan, gak ada lagi kan yang dibutuhkan, bisa jadi ditembak. Nah ini keteguhan iman. Ketika kemudian nyawa kita sudah dipertaruhkan, pada saat itulah kita kemudian diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah betul keimanan kita itu ada di dalam hati? Yang ditangkap tidak main-main. 32.189 anggota angkatan bersenjata dari 3 matra, dari angkatan darat, dari angkatan laut, dan angkatan udara. Tetapi yang kemudian betul-betul terbukti sebagai otak itu hanya 1099. Lainnya ikut-ikutan. Atau yang lainnya itu ya prajurit. Kalau komandan dia bilang keluar bawa senjata, ya ikut. Banyak juga yang di jalanan ternyata harus nembak. Bangsanya sendiri nggak mau dia lepas, dia buangkan senjata. Nah ini tentara seperti apa? Kalau tidak tersentuh kepada dakwah, nggak jadi begitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah siapa yang dakwah di dalam angkatan bersenjata ini sampai sekarang tidak pernah dibuka, tidak pernah kita ketahui. Akhirnya makanya kita melihat kemudian Erdogan mengumpulkan, memasukkan banyak sekali orang yang kemudian terbukti. Tidak ada satupun yang ditangkap tanpa bukti. Karena Erdogan pernah dulu mengalami kejadian yang serupa. Erdogan dulu tahun 1997 sampai dengan 1999 itu pernah menjadi wali kota Istanbul. Kota itu dia bisa ubah dari kota yang kumuh, dari kota yang bisa dikatakan mengerikan, ada sudut-sudut kota yang berbahaya kalau kita datangi malam-malam hari. Itu dia bisa ubah dalam waktu kurang dari 3 tahun menjadi kota yang layak huni, bahkan kota yang kemudian berangsur-angsur didatangi oleh turis-turis asing. Artinya ada satu kenyamanan tersendiri yang bisa dia janjikan. Sudah bagus seperti itu, bahkan ini legendaris. Kota Istanbul itu berubah sedemikian rupa. Pertama kali saya menginjakkan kaki saya ke Istanbul, orang mengatakan, Bapak tahu nggak itu Masjid Ayyub, masjid yang kemudian di seberang masjid itu ada pusaranya salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama
Abu Ayyub Al-Ansari. Diwafat di situ pada saat ekspedisi ingin memfutuhkan Konstantinopel, tapi belum masanya. Itu wilayah itu dulu kumuh, termasuk wilayah pembuangan TPA, pembuangan sampah akhir, nggak diolah, dibentangkan saja. Baunya kemana-mana, kalau dibakar asapnya kemana-mana. Istanbul itu sangat tidak nyaman. Dia menunjuk ke sebuah pulau persis tidak jauh dari Masjid Ayyub itu, yang sekarang hijau, yang sekarang kemudian banyak anak-anak main di sini. Perubahannya drastis. Orang seperti ini kemudian pernah dijatuhkan di zaman itu dan ditangkap dan dipenjara selama 1 tahun dengan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat. Dituduh kemudian korupsi, dicari-cari tidak ada buktinya, dan kemudian dicari-cari hal-hal yang lain yang kemudian menyebabkan, hanya satu yang menyebabkan kemudian dia ditangkap, yaitu pidato dia ketika dia mengatakan sesungguhnya masjid-masjid adalah barak-barak kami. Pernah ya di media sosial pernah heboh gitu ya. Masjid-masjid adalah barak-barak kami ya. Orang-orang yang salat di dalamnya berjamaah adalah pasukan-pasukan kami, dan kami akan membebaskan negeri Turki ini dari sekularisme. Nah, kata-kata membebaskan dari sekularisme inilah yang kemudian bertentangan dengan undang-undang. Semua orang yang berniat mengumumkan, mengatakan, menyampaikan ingin merubah atau menggerus atau sedikit-sedikit menghabiskan sekularisme bisa ditangkap. Nah, perhatikan setelah itu pidato Erdogan itu makin pintar dia pidato. Walaupun yang dia serang sekularisme, dia tidak menggunakan kata-kata yang bisa menjadi delik. Jadi dia sudah merasakan bagaimana kemudian ditangkap hanya karena sebuah kesemangatan yang mungkin pada saat itu karena usianya masih muda. Nah, inilah mungkin 549, kita mungkin kalau masih ada tanya jawab, saya lebih baik break karena ini baru slide ke-6. Masih slide-nya masih cukup banyak. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jamaah yang ada di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Ini Pak Erwin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan bertanya, barangkali hanya untuk memperkaya diskusi. Saya melihat di sini bahwa segala sesuatunya memang akhirnya kita harus berjumpa pada Allah, hanya pada wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Karena saya pernah baca bahwa apapun musibah yang terjadi atau malapetaka yang terjadi pada diri kita atau di bumi, itu tidak terlepas dari rencana izin Allah yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Artinya memang sudah di skenario Allah. Makanya dari kudeta yang kemarin gagal tanggal 15 Juli yang lalu di Turki, mungkin itu sudah skenario besar Allah yang di balik itu ada hikmah yang bermanfaat untuk masyarakat. Artinya partai-partai di sana yang dulu berseteru akhirnya bersatu. Ini suatu rahmat yang Allah berikan melalui kejadian ini. Jadi memang terbukti dengan ayat Al-Baqarah 216, terbukti betul. Apapun yang sesuatu yang kamu anggap jelek, kamu benci, ternyata belum tentu itu buruk untuk kamu, bahkan mungkin ada kebaikan. Dan ini terbukti lah kebesaran Allah di sana. Yang kedua, kita rasanya memang berat sekali untuk mempersatukan umat ini. Inilah tantangan kita sebagai umat, karena pada saat Nabi Adam itu diturunkan ke dunia oleh Allah sudah katakan bahwa anak-anakmu keturunan umatmu nanti akan berseteru, akan bersengketa. Itu tertulis dalam Al-Quran. Jadi memang tidak heran kalau selalu terjadi perpecahan. Jangankan jauh-jauh, kita di masjid MRB saja ada antara kelompok jamaah dengan kelompok yang satu lagi. Itu nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia pun partai-partai entah itu NU, P3, PKS, PBB juga susah bersatu. Di Timur Tengah pun nggak bersatu. Negara-negara Arab yang sekian banyak, ada Mesir, ada Jordania, Syria, ada Turki, ada Saudi Arabia, ada negara-negara Arab yang lain, tidak bisa bersatu hanya untuk menaklukkan Israel yang lebih kecil saja. Ini suatu bukti fakta bahwa ayat Al-Quran pada saat Adam diturunkan oleh Allah bumi terbukti. Itu saja komentar dari saya. Baik, terima kasih Pak Erwin, betul ya? Pak Erwin. Ya,
Betul sekali, saya sepakat. Jadi fokus kita hari ini mudah-mudahan yang kita bawa pulang sementara adalah persatuan umat. Persatuan umat ini mendapatkan prioritas utama. Kalau kita bersatu, banyak sekali ya masalah yang kita selesaikan tentu saja dengan tahapannya. Tapi mempersatukan ini butuh sebuah keikhlasan yang luar biasa. Harus banyak. Biasanya kalau usaha-usaha pertama itu kita akan kecewa, ya. Kita merasa apa istilahnya ditinggalkan, bahkan mungkin kita merasa sekarang ini saat ini dimusuhi dan sebagainya. Saya sepakat sekali. Tentu saja tidak boleh kita bawa pulang. Sepagi ini saya tidak mau aura yang dibawa pulang oleh jamaah masjid ini pulang adalah rasa keputusasaan. Walaupun kondisinya di depan mata kita adalah sesuatu hal yang sangat bertolak belakang dengan yang kita dambakan, tidak boleh pulang dengan pesimisme. Tidak boleh, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyediakan bagi kaum muslimin sebuah kebaikan dalam kondisi apapun. Jadi tidak boleh surut ke belakang, tidak boleh kita itu berhenti menyatukan soft, merapatkan soft, ya, merangkul semua orang, bahkan kalau pun yang nggak mau dirangkul, kita rangkul aja. Ya, kita rangkul. Karena kalau bukan kita yang memulai, kita nggak bisa nunggu orang lain yang nggak mau. Harus dimulai dari yang mau. Dan jihadnya di situ. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita sehingga kita bisa betul-betul merasakan bahwasanya menyatukan umat ini adalah salah satu prioritas kegiatan kita. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak mau tahu, ya, tidak mau ihtimam, tidak mau mengurusi, tidak mau terlibat dalam urusan umat, falaysa minhum, bukan bagian dari umat itu. Jadi kalau orang nyempil, nggak mau ngurusi pojok, terus nggak peduli, terus dari pojok itu malah ngomongnya enggak, falaysa minhum, kata Rasulullah. Yang lebih berat lagi adalah Rasulullah pernah mengatakan hadis yang sama, falaysa minni, bukan dariku. Nah kalau itu lebih berat lagi, karena begitu Rasulullah mengatakan bukan bagian dari aku, nanti kita mau dibangkitkan di yaumil akhir, nanti di belakang siapa? Kalau bukan Nabiullah Muhammad SAW, bukan umatnya Nabi Muhammad, mau di umat yang mana kita hidup? Bukan di zaman Nabi Ibrahim, bukan di zaman Nabi sebelumnya. Jadi ihtimam kepada urusan umat mendapatkan prioritas. Betapapun itu susah, saya paham. Betapapun mungkin perbedaan pendapat di antara kita sangat mencik, saya juga paham. Dan anak yakin banyak yang berusia lebih daripada saya sini sudah merasakan bagaimana kaum muslimin hidup di zaman sebelum-sebelumnya. Jangan sampai kita ulangi lagi, karena tanda-tandanya ada. Ada satu lagi, Ustaz. Silakan, tolong namanya Ustaz biar saya bisa catat. Juhair. Nama saya Juhair, Ustaz. Siap. Saya mau bertanya, pasca dari ditangkapnya 32.000 militer itu, apakah posisi Erdogan sudah cukup kuat atau dia masih rawan sekali akan kemungkinan dikudeta lagi untuk tahap kedua gitu kan? Dan pengganti dari orang-orang yang ditangkapnya apakah orang-orang yang sudah cukup loyal atau masih mempunyai ide-ide sekuler yang masih kuat begitu Pak, sisa-sisanya ini. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Juhair untuk pertanyaannya. Memang 32.000 militer itu banyak, walaupun masih di bawah kekuatan angkatan bersenjata Turki yang sekitar 650.000. Tapi angka ini sudah mengerikan. 32.000 itu, ini 32.000 orang terlatih, bukan 32.000 masyarakat. Salah satu yang kemudian dipakai untuk mengetes kembali, bukan mengetes ya Pak, untuk melihat kembali apakah loyalitas itu ada, maka pasukan-pasukan yang berada di barak-barak yang tadinya pernah terindikasi terlibat di dalam kudeta, sekarang dilibatkan di dalam operasi yang dikenal dengan Tameng Sungai Eufrat, yang disebut dengan Euphrates Shield. Jadi ada operasi di mana Turki memasukkan tentaranya ke wilayah Suriah, dari kota Jarablus sampai ke kota yang paling timur, dengan menggunakan mandat PBB, artikel atau klausul nomor 54, yang memungkinkan sebuah negara yang berdaulat
untuk masuk ke negara lain yang berdaulat jika memang negara yang dimasuk itu tidak bisa menahan potensi ancaman dari wilayahnya. Jadi kalau misalnya kita berbatasan tetanggaan, ya, kalau tetangga kita tidak bisa memastikan pancuran air itu nggak jatuh ke tempat kita, kita boleh naik untuk bengkokin itu, arahkan kepada kalau dia nggak mau. Kira-kira analoginya seperti itu. Suriah memang lagi tidak memiliki kekuatan untuk mengatur seluruh wilayahnya. Jadi Erdogan kan sekarang ini kemarin sempat dipojokkan, wah itu menginvasi negara muslim sendiri. Nah ini banyak sekali klausulnya kan. Tapi dia menggunakan yang umum-umum saja, yang memang sudah diatur oleh PBB. Nah pasukan-pasukan inilah kemudian dimasukkan ke sana. Ternyata mereka ya biasanya manusia kalau sudah berhadapan dengan hidupan mati atau mati hidup itu sudah di depan tanduk, biasanya terlihat aslinya. Nah ini pasukan-pasukan ini digilir jadi gantian pasukan yang masuk ke sana. Pertama, manfaatnya buat kaum muslimin yang ada di perbatasan karena wilayah timur dan wilayah tenggara Turki itu sekarang kalau istilah kita wilayah militer. Bahkan serangan-serangan bom itu hampir setiap hari ada, terutama di tempat-tempat yang memang sangat-sangat rawan. Dan itu tidak bisa kemudian menjadi, dan ini merupakan tanggung jawab pemimpin untuk memastikan rakyatnya hidup aman. Dan ternyata serangan-serangan itu dari negara tetangga, makanya mereka masuk. Dan disinilah kemudian di antara loyalitas itu bisa dicek. Tapi kalau yang atas-atas, perwira-perwira tingginya, perwira-perwira yang terlibat ini sebagian masih hilang. Ada sekitar 15 perwira tinggi yang kabur ke negara-negara termasuk Israel, termasuk yang ada di Israel. Karena kita ketahui salah satu komandan lapangannya, katakanlah seperti itu adalah kepala staf angkatan udara yang pernah menjabat sebagai atas militer di Tel Aviv antara tahun 2001 sampai dengan 2003. Jadi wajar kalau kemudian lari ke Israel. Nah tinggal Turki sedang memainkan kartunya supaya orang-orang yang lari ke Israel, orang-orang yang lari ke Yunani, orang-orang yang lari ke mana ini kemudian bisa ditarik lagi. Nah untuk itulah dia kalau tidak punya hubungan diplomatis tidak bisa melakukannya. Kalau orang ini dibiarkan, dia masih punya rencana-rencana yang lain kita tidak tahu. Di antaranya adalah tentu saja orang-orang yang disebut masih sleeper. Sleeper itu adalah agen-agen yang masih tidur. Orang-orang yang belum bangkit, hanya bangkit ketika sudah ada tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya kudeta kemarin berhasil, maka ada rombongan lain yang kemudian akan naik. Nah, karena gagal, rombongan ini tetap di bawah tanah. Ini yang masih dipantau oleh Erdogan. Dan memang undang-undang Turki membolehkan 3 bulan berturut-turut mendeklarasikan sebagai wilayah masa darurat sipil. Bahkan bergerak bisa menjadi darurat militer. Jadi selama 3 bulan. Hanya dipakai 2 bulan oleh Erdogan, yaitu bulan September dan Oktober ini tanggal 15-an. Udah lewat berarti ya. Itu sudah berakhir. Tetapi pemantauan masih terus karena memang diduga masih ada orang-orang yang tertidur istilahnya, agen-agen tidur, agen-agen yang apakah dia cukup kuat, rawan atau tidak, Allah alam saya nggak tahu. Tapi yang jelas MIT itu kayak kita kalau di Indonesia BIN-nya itu dipegang oleh orang yang memang dipercaya oleh Erdogan. Orang yang sudah mundur 2 kali tapi kemudian dipaksa lagi untuk masuk situ. Namanya Hakan Fidan, orang masih muda, dosen. Hakan Fidan ini termasuk orang yang di detik-detik terakhir itu berhasil mengirimkan pesan-pesan message kepada pasukan pengawal presiden karena Erdogan kan sedang dalam posisi cuti. Itu detik-detik terakhir yang sangat menentukan karena pada saat yang sama pasukan datang ingin menjemput dia di hotel. Ini sempat berangkat lebih dahulu, dimasukkan ke dalam sebuah pesawatnya transpondernya diganti. Kemudian ketika pesawat itu naik ke angkasa, ketika dilacak ke radar bukan pesawat kepresidenan, tapi pesawat sipil. Nah ini termasuk salah satu jasanya Hakan Fidan. Jadi tentu saja ada operasi-operasi yang kita nggak bisa tahu karena memang ini operasi intelijen. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga seorang yang bernama Erdogan ini, walaupun tentu saja dia bukan orang perfect. Jangan dianggap perfect, nanti kita kecewa. Pasti ada kekurangannya, hanya belum kelihatan saja. Ya, mudah-mudahan Allah tutupi dan mudah-mudahan atas kelemahan-kelemahan itu dia berubah. Karena tentu saja saat ini belum kita ketemu orang yang bisa menggantikan beliau untuk bisa membawa Turki kembali kepada negeri yang Islami dan menjadi inspirasi bagi negeri-negeri yang lain. Ya, inspirasi bagi negeri-negeri yang lain. Allahu a'lam. Baik, ada
namanya Pak Mirwan. Pak Irwan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Mirwan. Kita lihat di Turki ribut dari mulai presiden terus ke bawah. Bagaimana dengan di Indonesia ini? Untuk pemilihan gubernur DKI saja umat Islam pecah-pecah pendapat. Ya. Ada yang dari ketua NU, ya, yang menyatakan lebih baik orang kafir yang jujur daripada orang Islam yang koruptor. Ini kan mematahkan semangat orang Islam. Padahal kemarin kita lihat ada deklarasi di Istiqlal yang bertentangan sama sekali dengan itu dan menyerukan umat Islam itu bersatu untuk mencari pimpinan yang Islami. Nah, menurut pendapat Ustaz, bagaimana kira-kira ini? Kita di sini dikatakan negara Islam berdasarkan Pancasila, tapi kenyataannya jauh dari itu. Sementara negara Turki yang katanya sekuler setelah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh agama Islam itu sendiri. Kira-kira menurut Pak Ustaz, karena begini Ustaz, kita lihat komunis udah mulai menunjukkan di sini. Itu tantangan besar, banyak juga pejabat. Dari segi orang Kristen juga demikian. Ada pendapat, ada yang menyatakan bahwa taktik Ahok membuat mengadu antara orang Islam dengan orang Kristen itu sudah berjalan. Sementara dia berbicara dengan sesama kaumnya di Cina sana, ini hanya menunggu waktu supaya mereka ini hancur. Mari kita berkuasa di Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ini salah apa namanya pertanyaan yang sangat kekinian dari Pak Mirwan. Jazakallah khair untuk pertanyaannya. Pertama, kita mengikuti seseorang bukan sebatas karena posisinya, bukan sebatas karena kedudukannya. Karena kedudukan ini tentu saja kedudukan di antara manusia, diangkat oleh manusia, dan tentu saja manusia ini adalah tempatnya orang-orang yang lupa. Artinya kita tidak melihat sebatas karena memang saya kebetulan misalnya orang NU, kemudian pemimpin NU ngomong apa terus ikut. Enggak juga. Karena tentu saja kita melihat apakah yang disampaikan itu bertentangan atau tidak dengan dustur Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun itu, tadi cuma sampel saja. Bisa jadi di dalam Muhammadiyah juga begitu, di dalam Persis juga seperti itu, atau organisasi-organisasi massa yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi memainkan peran yang besar dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Islam di Indonesia. Jadi kita bukanlah kaum muslimin yang kemudian bisa tutup mata begitu saja. Jadi kita harus cerdas, kita harus bisa melihat ini yang disampaikan apa, ma'ruf atau tidak, mengajak kepada kebaikan atau tidak. Makanya dari awal tadi saya katakan kita tidak boleh berkotak-kotak, terkotak-kotak dengan sekat-sekat yang kemudian merasa pokoknya kalau sudah sekat saya mengatakan ini ya sudah ikut. Padahal bisa jadi yang diputuskan oleh seorang manusia itu juga belum tentu lepas dari segala kekurangan dan emosi dan sebagainya. Jadi kalau ada 3 hal yang kita harus ingat, tidak boleh berjanji ketika kita sedang lapang, dan tidak boleh kita kemudian menolak ketika kita sedang marah, dan tidak boleh kita kemudian memutuskan sesuatu ketika kita sedang sedih. Ada asar yang mengatakan seperti itu. Di semua kondisi itu dalam kondisi dipikirkan baik-baik, bahkan kemudian kita tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Deklarasi Istiqlal alhamdulillah dengan segala upaya hendak dihentikan, hendak disabotase dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala memungkinkan kita bertemu di situ, berkumpul di situ. Walaupun jumlahnya tentu saja tidak mewakili seluruh yang ingin perubahan, banyak yang tidak berangkat karena satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah itu sebuah statement dari kaum muslimin bahwasanya ini kaum muslimin ada, kita punya pendapat. Kita tidak kemudian datang ke sana atas nama satu bendera, kita datang ke sana atas nama kaum muslimin. Kita menginginkan perubahan, dan perubahan itu bukan sekedar perubahan bagi kaum muslimin, tetapi perubahan bagi kebaikan seluruh agama yang ada di Indonesia. Karena kaum muslimin itu adalah rahmatan lil alamin.
Kita nggak boleh juga kemudian lupa akan itu. Sehingga nanti setelah kemudian ada pemimpin kaum muslimin, kemudian kita akan melakukan hal yang serupa yang sedang ditimpakan kepada kita, sebagaimana bangsa Israel, bangsa Zionis yang kemudian menimpakan atas kaum muslimin Palestina, padahal dulu mereka pernah mendapatkan perlakuan yang serupa. Jadi kemudian kalau kita lihat kaum Indonesia yang katanya kaum musliminnya kuat, agamanya kuat, bahkan ada wilayah-wilayah yang disebut sebagai Serambi Mekah, ada wilayah-wilayah yang disebut dengan 1000 masjid, ada wilayah-wilayah yang disebut dengan 1000 pesantren, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat juga kemudian panglima-panglima atau pahlawan-pahlawan kita juga sebagian besar kaum muslimin, tanpa mengecilkan peran dari kaum yang non-muslim, tapi ada. Mayoritas adalah kaum muslimin. Kenapa kemudian ketika urusan kaum muslimin ini kemudian kita serahkan kepada orang lain? Bahkan kalau Bapak dan Ibu nanti lihat pecahan mata uang yang baru, siap-siap kaget. Karena kemudian tokoh-tokoh kaum muslimin yang biasanya menghiasi uang kita makin sedikit, Bapak dan Ibu. Dan beberapa orang itu pun kemudian kalau kita telusuri sejarahnya, ya ada juga yang dipertanyakanlah loyalitasnya kepada kaum muslimin. Saya tidak terjebak pada hal itu. Tetapi itu adalah simbol-simbol yang kemudian banyak. Sedangkan negara Turki yang sekuler tadi kita sudah, alhamdulillah sudah sempat kita jelaskan. Secara undang-undang sekuler tapi tidak berhasil mencerabut kaum muslimin dari akarnya. Sebagaimana kita masih meramaikan masjid. Kalau secara individu, kebaikan seseorang bisa dilihat dari sholatnya. Karena sholat ini adalah amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sebelum kita melihat orang lain, lihatlah diri sendiri dulu. Berapa sering kita menghadirkan diri kita ke masjid dan merapatkan barisan kita sholat berjamaah. Itu satu. Kalau secara kemudian masyarakat, secara sekumpulan, maka kita perhatikan bagaimana ta'awun di antara kita. Apakah kita kumpul-kumpul aja kalau ada yang ada musibah, apakah kita turun atau tidak, itu bisa dilihat. Dan kalau secara negara, bagaimana kita memperlakukan agama-agama yang lain. Jangan sampai kita antitesis, kita menolak Ahok, tapi kemudian begitu ada nanti yang berkuasa, kemudian sepertinya kita melakukan hal yang sama. Jangan sampai, karena itu nanti lukanya lebih dalam. Ketika kaum muslimin dizalimi oleh kaum muslimin sendiri, lukanya biasanya lebih dalam. Kalau muslimin dilukai oleh orang non-muslim, cepat sembuh kita. Karena kita tahu ini adalah sesuatu yang tadi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditimpakan oleh sesama kaum muslimin itu biasanya lebih berat. Makanya tadi saya katakan, siapapun yang kemudian mendapatkan amanah untuk memimpin umat ini dari galangan manapun, dari golongan manapun, harus menyadari dia di situ bukan sekedar melayani kaum muslimin, tapi melayani seluruh umat. Dia harus bisa adil kepada kaum muslimin, dia juga harus bisa adil kepada seluruh orang. Nah, inilah yang kemudian membedakan kita dengan Turki menurut saya. Ketika kaum muslimin memimpin negerinya sendiri, mohon maaf ini walaupun ini faktanya, tetapi kemudian sering dipelintir oleh media, memang terbukti memang ada juga kaum muslimin ketika memimpin tidak amanah. Inilah yang kemudian dijadikan blunder, dijadikan negatif campaign, kampanye negatif, mengatakan tuh kan kaum muslimin nggak fair juga. Karena apa? Yang banyak bagus, tapi yang diangkat selalu saya katakan di awal tadi, kalau kita lagi ribut nggak ada yang mau nyorot, tapi kalau kita berantem langsung datang itu yang namanya televisi maupun kantor-kantor berita. Jangan kasih kesempatan kita diliput dalam kondisi berpecah belah. Jadi kalau ada permasalahan cepat-cepatlah menyelesaikan sebelum kemudian diobok-obok. Itu beda kita dengan Turki. Walaupun mungkin kita anggap mereka lebih sekuler dan sebagainya, kita perhatikan bagaimana sendi kehidupan ini berangsur-angsur diangkat. Karena waktu kita sebenarnya sudah hampir habis, ini sebentar lagi syuruk habis ya, atau mungkin sudah berlalu kan. Mohon maaf sebelumnya, bagaimana komunisme sudah jelas-jelas kita lihat, bukunya sudah makin banyak, perhatikan buku yang dijual. Kemudian kaum Nasara, kalau kita nggak boleh ngomong politik di gereja, di masjid, tapi kita perhatikan pendeta-pendeta kalau cerita di gereja, berita ceritanya politik. Jadi nggak fair juga Indonesia, ya, tidak fair. Kenapa kemudian kalau pembicara-bicara politik kemudian dipermasalahkan di dalam masjid, padahal Rasulullah SAW tidak pernah memisahkan antara satu hal, satu urusan umat kecuali dibicarakan di antara kaum muslimin. Disitulah kita menemukan adab kita berbicara, kita berlatih bagaimana berbeda pendapat, kita berlatih bagaimana menghormati orang lain yang ada di masjid. Tapi kalau kita perhatikan, kalau memang bersistem, kenapa kemudian bahkan ada yang masuk ke masjid? Nah ini juga jadi masalah kan? Bukan muslim masuk ke masjid, kemudian cerita masuk ke pesantren, bahkan kemudian melakukan yang jelas-jelas kampanye. Ya, kalau di sini sedikit pun saya tidak membawa bendera partai manapun, walaupun masing-masing kita pasti punya kecenderungan kepada partai tertentu, itu lumrah.
tapi tidak dibawa di sini. Yang ingin saya sampaikan adalah penyadaran bahwasanya dimanapun rumah kita, dimanapun tempat kita, gandengan dengan gandengan yang sebenar-benar. Jangan ditambah lagi